Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alaikal Fauzi dari kelas 19A Keperawatan dengan NIM 19010007 Stikes Dr. Subandi Jember. Di sini saya akan mempraktekkan pengambilan atau pengkajian dari tanda-tanda vital atau TTV untuk memenuhi tugas OSC mata kuliah keperawatan dasar 2. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan dan yang kita pahami yaitu pengertian dari tanda-tanda vital itu sendiri. Tanda-tanda vital itu adalah suatu cara agar kita mengetahui apakah di dalam tubuh kita itu mengalami perubahan atau tidak. Tanda-tanda vital itu ada 4. Yang pertama, tekanan darah. Yang kedua, denyut nadi. Yang ketiga, suhu. Dan yang keempat itu adalah respiratory atau pernafasan. Adapun faktor yang mempengaruhi dari tanda-tanda vital itu ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu usia. Yang kedua itu aktivitas. Yang ketiga kondisi baik sehat ataupun sakit. Terus yang keempat yaitu hubungan seksual. Dan yang kelima adalah berat badan kita. Nah, kita juga harus tahu kapan sih dilakukannya TTV atau tanda-tanda vital tersebut. Nah, sebenarnya banyak sekali tanda-tanda vital itu dilakukan. Akan tetapi di sini saya akan hanya menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu sebelum atau baru masuk ke rumah sakit. Yang kedua untuk mengisi data dasar dari pengkajian. Yang ketiga untuk memenuhi perintah dari dokter. Yang keempat sebelum operasi. Dan yang kelima yaitu ketika kita melihat terdapat perubahan fisik kondisi pada pasien tersebut. Seperti itu. Nah, tujuan dari TTV atau tanda-tanda vital itu bertujuan agar kita mampu mengetahui apakah di dalam pasien tersebut terdapat perubahan sistem pada dirinya. Nah, selanjutnya yaitu persiapan pasien. Kita harus mempersiapkan pasien dengan cara meminta persetujuan dari pasien dan juga memberikan pemahaman kepada pasien apa yang akan kita lakukan, dan juga jangan lupa memberitahukan prosedur yang akan kita lakukan. Selanjutnya yaitu persiapan lingkungannya. Jangan lupa lingkungan kita itu harus aman dan nyaman. Usahakan selalu bersih dan juga tidak membuat pasien itu menjadi kecelakaan. Untuk persiapan perawat itu sendiri, yaitu jangan lupa kita sebagai perawat janganlah tegang dalam menghadapi pasien. Kita sebaiknya melakukan relaksasi terlebih dahulu agar kita itu selalu tenang. Dan jangan lupa kita menggunakan alat pelindung diri yang nanti akan melindungi kita dari percikan atau bakteri yang ada di pasien. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan alat-alatnya ketika kita akan melakukan pengkajian tanda-tanda vital. Di sini ada sphygmomanometer. Ini fungsinya untuk mengetahui tekanan darah pasien. Dan juga ada stetoskop. Stetoskop ini berfungsi untuk mendengar bunyi sistolik dan juga diastolik ketika melakukan pengecekan tensi atau tekanan darah. Selanjutnya yaitu ada yang namanya termometer. Termometer ini berfungsi untuk menentukan atau melihat suhu pada pasien. Selanjutnya kita juga memerlukan jam arloji yang berdetik. Itu untuk mengukur respirasi atau pernafasan dan juga denyut nadi. Selanjutnya yaitu ada bengkok, ada tisu, ada handscoon atau sarung tangan, dan ada masker. Dan tidak lupa
ada form atau ini adalah tempat kita untuk mendokumentasi apa yang telah kita lakukan terhadap pasien tersebut. Nah, sebelum melakukan tindakan, kita itu harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan. Tadi saya sudah mencuci tangan saya dengan 6 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Nah, di sini kita menggunakan prosedur bersih. Selanjutnya, jangan lupa alatnya kita dekatkan kepada pasien. Nah, yang pertama saya akan melakukan pengecekan suhu badan atau suhu tubuh. Di sini saya akan menggunakan yang namanya termometer. Assalamualaikum Adik. Waalaikumsalam. Apakah benar dengan Adik Rido yang berusia 19 tahun? Benar. Nah, Adik, di sini saya perawat Alaikal yang bertugas di shift pertama atau di Rumah Sakit Dr. Subandi. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan yaitu pengambilan TTV atau pengkajian TTV. Sebelumnya, apakah Adik bersedia untuk dikaji TTV-nya? Bersedia. Untuk TTV yang pertama, Adik, saya akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Nah, di sini suhu ini adalah termometer, Adik. Nanti ditaruh di aksila atau di ketiak Adik. Sebelumnya saya akan memastikan termometer ini aktif, Adik. Setelah aktif, pastikan pada posisi 0. Nah, Adik, di sini sudah 0. Sekarang permisi Adik, saya pasang termometer ini di aksila Adik atau di ketiak Adik. Permisi ya. Nah, dihimpit Adik. Nah, ini tegangnya di sini. Nah, tunggu sampai termometer ini berbunyi, maka nanti akan keluar hasilnya. Nah, sekarang sudah berbunyi, kita saatnya mengambil. Nah, Adik, di sini suhu tubuh Adik itu normal, yaitu 36,7 derajat Celcius. Nah, berarti suhu tubuh Adik itu normal sekarang. Nah, ketika kita telah selesai memeriksa suhu tubuh pada pasien, kita jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Nah, berikutnya saya akan mengkaji tekanan darahnya. Di sini saya sudah menyiapkan sphygmomanometer. Ini alat untuk mengetahui tekanan darah pasien. Dan tidak lupa di sini juga ada stetoskop untuk mendengarkan bunyi sistolik dan juga diastolik. Nah, di sphygmomanometer ini terdapat keterangan, di mana keterangannya ini sudah ada di sini. Di sini ada arteri. Jadi keterangan ini diluruskan ke aliran arteri, pembuluh darah arteri. Permisi Adik. Sekarang saya akan melakukan tensi atau untuk mengetahui tekanan darah Adik itu normal atau tidak. Sebelumnya, apakah Adik bersedia? Bersedia. Oke. Kalau begitu langsung saja ya Adik. Mohon tangannya untuk lurus. Permisi Adik. Selanjutnya, taruh sphygmomanometer ini ke bagian lengan bagian atas. Jangan lupa pastikan 3 jari di atas lipatan siku.
Nah, setelah itu bisa diraba arteri brachialisnya. Ketika sudah menemukan arteri brachialis, kita itu siapkan stetoskop kita dan pasang stetoskop kita. Nah, di bagian stetoskop ini terdapat dua bagian, yaitu bagian pertama yaitu diafragma, yang kedua yaitu bel. Kita itu aktifkan yang bagian diafragma. Cara mengaktifkan bagian diafragma, kita bisa memutarnya dan juga mengetesnya dengan tiupan. Nah, di sini sudah aktif dan kita pastikan dipasang ke arteri brachialisnya. Nah, sebelum memompa, kita itu pastikan skrup yang ada di dekat balon ini kita kunci terlebih dahulu. Setelah terkunci, kita bisa memulai memompanya. Nah, adik, barusan kakak sudah melihat tekanan darah adik. Ternyata tekanan darah adik itu normal, yaitu 120/80 mmHg. Gitu adik. Nah, ketika kita sudah mengetahui tekanan darah pada pasien, kita itu jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Nah, selanjutnya yaitu pemeriksaan nadi, denyut nadi pada pasien. Nah, yang kita butuhkan ketika menghitung denyut nadi, kita itu membutuhkan yang namanya arloji. Arloji ini yang berdetik. Jadi tidak boleh menggunakan arloji yang digital seperti itu. Untuk denyut nadi yang normal itu pada usia remaja atau dewasa yaitu 60 sampai 100 kali per menit seperti itu. Di sini saya akan langsung mempraktikkannya kepada pasien saya. Permisi adik, untuk tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan denyut nadi. Nanti saya akan memegang tangan adik untuk menghitung nadi adik. Apakah diperkenankan ya adik? Diperkenankan. Oke, terima kasih. Nah, kita di sini memegang arteri radialis pada pasien. Nah, ketika kita memegang arteri radialis, kita juga harus mengamati jam berdetik kita agar kita dapat menentukan denyut nadi ini berapa kali sih dalam 1 menit. Di sini saya akan memulai menghitung denyut nadi pada pasien. Nah, sudah dek. Untuk denyut nadi adik sekarang itu normal, yaitu 80 kali per menit. Jadi denyut nadi adik itu tidak ada gangguannya begitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui frekuensi denyut nadi pada pasien, kita jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Selanjutnya yaitu menghitung pernafasan. Nah, ketika kita menghitung frekuensi pernafasan, kita itu harus mengetahui metode penghitungannya, yaitu 1 sama dengan
inspirasi dan juga ekspirasi, atau menarik nafas dan juga mengeluarkan nafas. Itu bisa dihitung 1 kali. Dan juga ketika kita hendak melakukan menghitung frekuensi pernafasan, kita itu jangan memberitahu pada klien atau pasien kita. Soalnya kalau sampai pasien itu tahu, maka pasien itu akan membuat-buat keadaannya itu membaik atau pernafasannya itu baik, seperti itu. Jadi kita pegang saja tangan si pasien seperti menghitung denyut nadi. Permisi adek, saya boleh lihat tangannya. Nah, ketika kita melakukan perhitungan frekuensi pernafasan, kita itu amati dada, bagian dada pada pasien. Lihatlah kembang kempis pada dadanya. Setelah 1 menit, maka kita dapat mengetahui berapa sih frekuensi pernafasan dari pasien tersebut. Terima kasih adek. Nah, untuk frekuensi pernafasan dari adik ini yaitu normal, yaitu 18 kali per menit. Untuk nilai normal dari frekuensi pernafasan pada umumnya yaitu 16 sampai 20 kali per menit. Nah, ketika kita sudah mengetahui berapa sih frekuensi dari pernafasan pasien, kita jangan lupa untuk mendokumentasikannya. Nah, setelah itu kita beri informasikan kepada pasien apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita capai. Adek, alhamdulillah, tanda-tanda vital pada adek itu normal semuanya, dimulai dari suhu tubuh, tekanan darah, frekuensi nadi dan juga frekuensi pernafasan. Jadi adek itu tidak ada gangguan pada sistem yang ada di dalam tubuh adek, seperti itu. Sebelumnya kakak berterima kasih kepada adek telah membantu kakak untuk menyelesaikan pengkajian tanda-tanda vital tersebut. Terima kasih adek. Sama-sama. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan suatu tindakan, jangan lupa untuk merapikan lingkungan dan juga alat-alatnya. Di sini saya sudah merapikan lingkungannya. Dan jangan lupa kita membuka handscoon kita. Nah, setelah itu bisa dibuang di bengkok. Nah, ketika kita sudah melepas sarung tangan kita, kita harus mencuci tangan dengan 6 langkah sebelum keluar dari ruangan pasien. Baik, saya sudah mempraktekkan pengkajian tanda-tanda vital. Mungkin di dalam video di awal itu terdapat kesalahan kata maupun sikap yang dapat menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pada OSC kali ini di semester 2 saya mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Nah, mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.